kami berdua dari kelompok 18. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kolaboratif. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi, apa itu collaborating? Collaborating atau kolaborasi merupakan proses partisipasi beberapa orang, kelompok, dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Collaborating melibatkan berbagai sumber daya dan tanggung jawab untuk secara bersama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip collaborating. Mulailah dengan tujuan yang mempersatukan. Menciptakan, memelihara, dan melihat kembali visi dan misi. Apa sih visi itu? Visi merupakan gambaran masa depan dan harus ditulis dalam konteks masa sekarang. Sedangkan misi menjelaskan tujuan dari kerjasama. Ini adalah alasan mendasar untuk keberadaan kolaborasi itu. Tetapkan tujuan dan sasaran terukur. Dan yang keempat, sebagai kelompok, identifikasi pemimpin untuk kolaborasi yang berpikiran terbuka, bersedia untuk berbagi kepemimpinan serta memberdayakan orang lain. Yang kelima, menunjukkan rasa hormat bagi anggota kolaborasi dengan cara mempertimbangkan waktu orang, transportasi, kebutuhan perawatan anak, akses dan kenyamanan, mengakui kontribusi orang lain, dan menjadi fleksibel. Yang keenam, mengembangkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Mendapatkan umpan balik dan mengevaluasi upaya kolaborasi. Yang kedelapan, bertahan dengan hal itu. Ya, bertahan dan saling mendukung. Serta yang terakhir, jangan lupa rayakan keberhasilan ya. Mengapa perlu melakukan collaborating? Alasannya yaitu kita dapat membangun pemahaman melalui sharing gagasan, informasi antara berbagai pihak, memberikan mekanisme penyelesaian suatu ketidakpastian. Kita juga dapat membangun mekanisme pengambilan keputusan yang efektif melalui proses yang fokus pada masalah bersama dan membangun dukungan, serta mengembangkan kapasitas bersama multi pihak untuk menghadapi tantangan di masa depan. Wah, berarti collaborating itu sangat penting ya. Selanjutnya ada tujuan collaborating. Tujuannya apa sih? Yaitu membawa individu, lembaga, organisasi, dan masyarakat itu sendiri bersama-sama dalam suasana mendukung secara sistematis memecahkan masalah yang ada. Yang dimana mungkin masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan mudah apabila hanya dikerjakan oleh satu kelompok saja. Manfaat dari collaborating. Yuk simak. Yang pertama, memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kohesivitas antar pelaku yang terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir, memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar pelaku yang terlibat di dalamnya. Hambatan-hambatan pun akan terjadi loh saat kita melakukan collaborating. Hambatannya ialah permasalahan sarana dan mentalitas, kurangnya staf atau waktu untuk berpartisipasi dalam kolaborasi, benturan dengan fokus dan prioritas organisasi antara kolaborasi dan anggotanya, terbatasnya sumber daya atau kurangnya keinginan untuk berbagi sumber daya yang ada, posisi pernyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan dari anggota koalisi individu, penarikan dukungan sebagai akibat dari tekanan luar dari individu atau kelompok, penurunan tingkat kerjasama antar kolaborator selama krisis. Hambatan dapat diketahui oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, keahlian. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, kompetisi.
Kita mempunyai tips nih untuk mengoptimalkan collaborating agar collaborating dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan yang jelas. Sebelum kolaborasi benar-benar berjalan, kamu bersama tim harus memiliki tujuan yang jelas untuk apa kolaborasi tersebut ada. Setelah memiliki tujuan yang jelas, kamu dan tim harus menyepakati tujuan yang sudah ditentukan di awal. Yang kedua, beri kepercayaan kepada anggota lain untuk memimpin. Yang ketiga, siapkan tempat untuk berbagi ide, pendapat, dan saran. Sediakan tempat dan ruang untuk rekan-rekanmu mengemukakan pendapatnya. Berikan waktu untuk saling berdiskusi demi berhasilnya kolaborasi. Dengan cara ini, kamu dan rekan-rekanmu jadi saling mengetahui ide-ide apa saja yang sebenarnya kalian miliki dan memikirkan cara bagaimana menggabungkan semua ide yang ada. Bersikap fleksibel untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Semakin fleksibel sikap yang kamu tunjukkan, semakin transparan antara kamu dengan timmu, maka kolaborasi akan semakin menjadi mudah dijalankan. Yang terakhir ada bersikap rendah hati. Sikap rendah hati ini bisa kamu wujudkan dengan cara merespon setiap tantangan, komentar, dan kritik dari tim dengan tenang dan pikiran terbuka. Akhirnya sampai pula kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya yaitu collaborating adalah kesempatan untuk mendapatkan banyak inspirasi, karena collaborating itu dapat menginspirasi dan membantumu berpikir dengan cara yang baru.